semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Lantur Sina. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Psikologi Universitas Syah Kuala. Nah, di video ini aku bakal ngebahas tentang kesehatan mental yang terganggu karena perasaan baper nih. Kenapa aku memilih tema ini? Karena belakangan ini banyak orang yang tidak sehat mental karena perasaan baper. Apa-apa baper, lihat ini baper, dengar kritikan orang baper, lihat status orang juga baper. Nah, jadi sebelumnya aku mau tanya nih sama kalian semua. Kalian tahu gak sih apa itu kesehatan mental? Nah, jadi kesehatan mental merupakan kesejahteraan psikologis yang terhindar dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu baik itu merupakan gangguan kecemasan, kemudian bipolar, dan beberapa gangguan, baik itu juga skizofrenia dan juga beberapa gangguan lainnya yang itu merusak ataupun mengganggu jiwa kita, mengganggu kesehatan mental kita. Nah, kalian tahu nggak sih teman-teman bahwa baper ini juga salah satu yang dapat mewujudkan hal yang untuk menjadi hal yang lebih besar. Bisa jadi itu cemas, gangguan kecemasan, dan itu kan juga dapat merusak kesehatan mental kita kan, dapat mengganggu kehidupan sehari-hari kita, aktivitas sehari-hari kita, dan itu nggak nyaman banget teman-teman. Nah, jadi kalian pernah nggak sih ketika kalian itu ngebuka sosial media, terus kalian ngelihat status orang tentang prestasi, tentang kehidupan dia yang enak, kemudian kalian ngerasa kok aku nggak bisa kayak dia ya, kok aku nggak bisa sih bergabung dalam organisasi itu, kok aku nggak bisa sih berprestasi kayak dia, dan kok hidup dia lebih enak ya daripada aku. Dan kalian tiba-tiba ngerasa kok aku sih yang harus ngalamin ini semua, kok aku sih yang harus ngejalanin ini semua, kok aku sih yang harus ngadepin ini semua gitu. Contoh yang kedua, misalnya kalian itu terima kritikan dari orang lain. Ketika orang lain itu mengkritik kalian, terus kalian itu nanggapinya itu dengan emosi yang negatif, dengan pemikiran yang negatif. Kalian nggak mau terima itu, terus kalian berpikir bahwa dengan kritikan itu mungkin misalnya nih, kritikan itu merupakan suatu kesalahan. Terus kalian berpikir, oh berarti semua ini salah aku ya, oh berarti semua ini gara-gara aku ya gitu, semua ini terjadi penyebabnya aku. Dan di sini dengan dua contoh ini apa-apa baper. Nah, ketika kalian itu berpikir dengan kritikan itu bahwa itu merupakan hal negatif untuk diri kalian, maka kalian itu akan stuck di situ aja teman-teman, tanpa perubahan. Nah, jadi cobalah terima kritikan itu dengan pemikiran dan perasaan yang positif, agar kita itu mampu memperbaiki kesalahan, mampu memperbaiki segala sesuatu yang dapat merusak ke depannya. Jadi aku di sini bakal nge-share beberapa solusi untuk mengatasi perasaan baper ini. Nah, kemarin ceritanya aku itu nonton channel YouTube Mbak Analisa Widianingrum. Kalian kenal dong pastinya. Beliau itu seorang psikolog dan aku ngefans banget sama Mbak Analisa Widianingrum. Nah, jadi Mbak Analisa Widianingrum ini membahas tentang solusi untuk mengatasi perasaan baper ini. Ketika kita menerima segalanya itu, maka kita akan lebih tenang dan kita akan lebih dapat menjadi orang yang menghargai proses. Dan mungkin kita bisa menjadikan seseorang itu menjadi tolak ukur kehidupan kita, tapi dalam tanda kutip ya teman-teman. Pertama, solusinya teman-teman, kita itu harus menerima apa yang terjadi di kehidupan orang lain dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita jangan menjadikan orang lain itu sebagai tolak ukur kehidupan kita teman-teman, karena kita nggak pernah tahu yang kapan kita itu menjadi orang yang sukses, kapan kita itu hidupnya itu lebih enak. Nah, jadi jangan menjadikan seseorang itu menjadi tolak ukur yang dapat membebankan diri kita, yang dapat memunculkan emosi negatif dari dalam diri kita, karena itu akan membahayakan diri kita sendiri teman-teman tanpa kita sadari.
itu akan membuat kita rendah diri, kita tidak percaya diri dengan diri kita, untuk tampil di hadapan umum, untuk belajar lebih giat, karena kita tuh udah ngerasa kita itu rendah, tanpa prestasi apapun, tanpa usaha apapun yang dapat membuat kita itu sukses. Nah, itu harus memunculkan energi positif dengan menjadikan seseorang itu tolak ukur bagi kehidupan kita. Mungkin dengan kita berusaha menjadi seperti orang itu, atau bahkan berusaha menjadi lebih baik dari orang itu. Nah, seperti kata Mbak Analisa Widianingrum ya, apa-apa melihat ini melihat itu, jangan apa-apa baper gitu. Nah, jadi kehidupan ini itu bukan hanya tentang kehidupan kita, it's all not about me, kata beliau begitu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Mbak Analisa, karena siapapun bebas untuk menceritakan tentang kehidupannya, siapapun bebas melakukannya, baik itu orang lain maupun diri kita. Nah, jadi kita jangan baper, tapi jadikan ubah itu menjadi motivasi hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, cobalah untuk mengubah perspektif. Ketika kita mengubah perspektif kita itu menjadi perspektif yang positif, cara pandang yang positif, maka kita akan mampu dan dapat mengubah kesalahan maupun apapun yang dikritik tadi itu terkait dengan kesalahan, untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya tanpa mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, jadi teman-teman, cobalah untuk mengubah perspektif kita terkait kritikan yang diberikan. Dan solusi yang ketiga, ketika kita tidak mampu mengubah perspektif itu menjadi hal yang positif, maka cobalah untuk menerima segalanya. Ketika kita menerima, maka kita akan merasa lebih tenang, merasa aman, merasa tidak baper begitu. Ya udah, itu hidup dia dan ini hidup kita. Kita tetap harus berusaha dan tetaplah hargai proses, karena proses itu yang akan membawa kita menjadi sukses. Hargai proses, usaha untuk berproses, dan insya Allah kita akan menjadi sukses. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga dengan beberapa solusi yang aku paparkan dari Mbak Analisa Widianingrum tadi dapat membantu kita dan teman-teman semua untuk menjadi orang yang sehat mentalnya dan sehat secara psikologis. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum.